Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai uji kinerja UIN Raden Intan Lampung, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Sam'atun SPDI, Guru Bidang Studi Fikih kelas 7, MTS Asyamsuriah Jagalempeni, Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru Angkatan 1 Batch 1 Kementerian Agama 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25111111074. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sholat dalam keadaan darurat dengan menggunakan metode PBL. Untuk lebih mengetahui presentasi saya, mari kita ikuti kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Disiapkan ketua kelasnya. Naila, Dulu siap, berdoa mulai.
ayyusia qaida sholla ala jambihil yamni man taqliba al-qiblati fa illam yastati ayyusalli ala jambihil yamni sholla mustalqiya rijlahu mimma yalil qiblata rawahu Daraqutni. Orang yang sakit jika hendak melakukan sholat apabila mampu berdiri maka sholatnya dengan berdiri, apabila tidak mampu berdiri maka dengan duduk, apabila tidak mampu sujud maka dengan isyarah, dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Apabila tidak mampu maka dengan tidur miring sambil menghadap kiblat. Apabila tidak mampu maka dengan mengarahkan kakinya ke arah kiblat atau tidur terlentang. Rawahu HR Ad-Daraqutni. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Banyak sekali rasulnya ya. Tidak bisa berdiri dengan duduk. Duduk gak bisa dengan tidur miring menghadap kiblat. Kiblatnya bagaimana? Tidur miring terletak kakinya di sebelah selatan karena kita harus miring dengan lambung kanan, lambung yang kanan kita miring ke sana menghadap kiblat, kakinya sebelah selatan. Miring tidak bisa dengan telentang sambil arah kiblatnya dengan isyarah. Isyarahnya bagaimana? Biasanya dengan lirikan mata, isyarah, ya, kayak gitu. Apabila tidak mampu maka dengan mengarahkan kakinya ke arah kiblat, tidur terlentang. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama dengan duduk. Sholat dengan duduk. Orang sakit yang sholat dengan duduk, duduknya adalah duduk iftirashi. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, tahu ya, sudah dipraktekkan ya. Ya. Adapun tapi itu tidak harus seperti itu, sesuai kemampuan saja. Duduk di antara dua sujud seperti sedang membaca doa at-tahiyat ya. Kan kakinya, jempol kakinya dipadarkan seperti itu. Tapi kalau
akan Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Perintah sholat ini berlaku juga bagi yang sedang dalam kendaraan dan orang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih ada, maka wajib melaksanakan sholat. Bagi orang yang sedang dalam kendaraan maupun orang yang sedang dalam keadaan sulit melaksanakan, Allah memberikan keringanan atau rukhsah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Adapun tata cara sholat dalam kendaraan diantaranya: 1. Sholat wajib dilakukan dengan cara sempurna seperti sholat-sholat pada umumnya, yaitu dengan berdiri, bisa rukuk, bisa sujud menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan seseorang, bisa hal tersebut dilakukan seperti orang yang sedang sholat di kapal laut. Sholat dalam keadaan darurat di dalam kendaraan dilakukan dengan berdiri seperti sholat-sholat pada umumnya. Biasanya yang sedang dalam kendaraan di perjalanan di kapal. Kalau di kapal kita masih bisa sholat sambil berdiri ya, Mas ya? Ya, karena kapal kan besar, jadi kita bisa sholat sambil berdiri. Allahu Akbar, sambil berdiri. Tetap rukuk, tetap sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat sampai dengan akhir itu sesuai dengan seperti sholat-sholat pada umumnya. Itu kalau kita perjalanannya ada di kapal. Beda lagi dengan kita berada di bis atau di pesawat karena kondisinya duduk. Ya, berarti kita mengerjakannya dengan duduk. Kita juga tetap diwajibkan untuk bersuci, wudu. Bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, bisa dengan tayamum. Tentang tayamum, Ibu sudah menjelaskan di bab sebelumnya ya Mas ya. Bab wudu, bab tayamum sudah diterangkan dan sudah tahu caranya tayamum. Apa itu bersuci dengan tayamum? Bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Ngambilnya di mana? Kalau di kendaraan ada nempel di jendela-jendela, misalkan ya. Nah, di jendela itu kan bersuci. Ngambil di jendela kita bersuci dengan tata cara tayamum yang benar. Seperti itu. Jika di atas sebuah kendaraan seseorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka sholatnya adalah duduk semampunya. Setelah tayamum, kemudian kita duduk semampunya. Duduk, ya karena tidak boleh berpindah-pindah tempat, ya berarti duduk saja. Seperti itu. Itu sholat dalam kendaraan. Nah, orangnya sehat akal, sehat badan, tetapi kondisinya ada di perjalanan, tetap wajib sholat. Nah,
kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silakan kalian menyatu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, membuat lingkaran, Mas. Ayo, sekarang satu kelompok membuat lingkaran. Kemudian kelompok 1, kelompok 2 membuat lingkaran 3 kelompok. Dan kalian akan mengerjakan tugas masing-masing. Silahkan dikerjakan soalnya yang ini ya. Silahkan dikerjakan soalnya. Dimusyawarahkan dengan temannya masing-masing. Dimusyawarahkan dengan temannya masing-masing. Silahkan dikerjakan. Nanti berkelompok maju untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Ibu mau lihat jawabannya coba. Tadi soalnya nomor berapa Mas yang dipresentasikan? Nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sedang sakit dan tidak mampu berdiri saat sholat? Bagaimana cara melakukan sholat dalam kondisi tersebut? Jawabannya, sholat bisa dilakukan sambil duduk atau berbaring. Ya begitu. Sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa sujud, bisa mengisyaratkan dengan gerakan kepala atau mata. Sholat tetap wajib dilakukan meskipun dalam kondisi sakit. Pinter. Tepuk tangan dulu. Pinter-pinter ya. Silakan duduk. Setelah mengerjakan soal tadi, kita akan mengistirahatkan otak
seperti duduk iktiraf atau duduk tasyahud awal, niyat, takbir, bacaan iftitah, Fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Rukuk dilakukan dengan cara membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali. Dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lampu dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Rukuk dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan bacaan sholat sama dengan bacaan seperti dalam keadaan biasa. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk ke dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Nabi bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh menghadap sesuai arah kendaraan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikilan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk sholat wajib dalam kendaraan, khusus takbiratul ihram dilakukan seraya menghadap kiblat. Untuk selanjutnya menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Perlu ditegaskan di sini bahwa kewajiban melakukan takbiratul ihram ketika sholat di atas kendaraan hanya berlaku bagi sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah berikut ini. Rasulullah sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun bila sholat yang fardu beliau turun dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah buku tentang sholat di atas kendaraan, Ustaz Ahmad Sarwat menulis, pernah juga Nabi melakukan sholat wajib di atas